bisa menjadi versi terbaik atau malah versi yang lebih buruk dari diri lo sekarang, itu kan keputusan dari lo juga. Kalau lo nggak seneng, lo nggak nyaman dengan diri lo yang sekarang, berubah buat diri lo lebih percaya diri, buat diri lo bisa berdiri di kaki lo dengan perasaan bangga bahwa inilah diri gue yang sekarang. Oke, gue tahu lo pernah atau lagi ngerasa insecure terhadap beberapa hal. Gue nggak peduli aspek apapun itu. Dan lo pasti pernah menemukan quotes atau motivasi yang mengatakan bahwasanya diri lo tuh perfect dengan segala hal yang lo punya. Kemudian itu sejenak menyihir lo untuk menghargai diri lo sendiri. Lo berusaha untuk menerima diri lo berusaha untuk mencintai segala hal yang lo punya secara ikhlas dan berhenti untuk berusaha. Tapi gue yakin ketika lo melakukan itu, rasa insecure lo itu akan tetap kembali karena lo gak benar-benar mencintai diri lo sendiri. Gue merasa bahwasanya lo hanya menutup kekurangan itu dengan klaim bahwasanya lo sedang melakukan apa itu self-love. Tapi tau gak, kalau misalkan lo gak suka sama diri lo gak seneng sama versi diri lo yang sekarang, kenapa lo gak berubah? Kenapa lo malah memilih untuk stuck dan tinggal di situasi dimana lo harus berpasrah diri dengan keadaan lo sekarang? Padahal lo jelas-jelas bisa berubah. Lo cuma gak mau berubah. Lo cuma berhenti buat berusaha. Lo cuma mensugesti diri lo sendiri bahwasanya menerima kekurangan lo itu adalah hal yang terbaik yang bisa lo lakukan. Bahkan ketika lo sadar, lo bisa berubah. Gue kasih contoh hal yang pernah terjadi di kehidupan gue. Ketika lo merasa gendut, kenapa lo nggak defisit kalori? Kenapa lo nggak diet? Kenapa lo nggak bangkit dari kasur dan konsisten olahraga? Kenapa lo nggak berusaha untuk melakukan aktivitas yang bisa membuat diri lo tuh mencapai BB ideal yang harap-harapnya bisa bikin lo lebih bahagia? Kalau misalkan lo mau jago ngelakuin sesuatu, ya berusaha. Bukan karena 1-2 kali kegagalan kemudian lu berhenti berusaha, lu berusaha menerima kekurangan yang lu sendiri tuh gak seneng, terus lu keluar-keluar bahwasanya lu self love. Gue tahu itu susah, usaha itu susah, konsistensi juga susah, tapi hal besar itu gak berasal dari usaha yang menye-menye. Gue pun merasa benci dan kesal ketika gue ngerasa insecure di banyak banget hal, banyak banget aspek. Tapi ketika gue tidak menyadari bahwasanya gue kurang di hal-hal ini, gue tidak akan memperbaiki itu. Ya karena gue nggak tahu kurangnya gue ada di mana. Lo tuh nggak salah ketika lo ngerasa insecure, itu adalah hal yang normal. Yang salah adalah ketika lo meninggalkan diri lo di situasi yang demikian. Lo cukup ngerasa insecure 1-2 kali untuk menjadikan itu tolak ukur supaya lo berusaha lebih lagi. Tapi ketika lu memilih tinggal di situasi dimana lu harus terus merasa insecure dan mengasihani diri lo sendiri, lu gak tahu sampai kapan lu akan lepas dari situasi yang seperti itu. Manusia itu berubah, dan rasa insecure itu akan terus datang seiring dengan lu bertumbuh dan berkembang. Dan lu boleh menerima fakta bahwasanya lu insecure. Tapi ketika lu merasa insecure, ya lu bangun, lu berusaha. Bukan lu kumpulin rasa insecure itu, karena rasa insecure itu gak akan jadi profit atau duit buat lo. Dan ketika lo bangun, lo harus memberikan afirmasi positif, afirmasi yang baik, bahwasanya kehidupan yang diberikan Tuhan ini itu merupakan sebuah berkat yang harus lo syukuri dan harus lo imbangi dengan aktivitas yang sejalan pula. Lo harus mulai mencintai diri lo dengan cinta yang bisa membuat diri lo sendiri bangga dengan versi terbaik yang bisa lo capai. Bukan cinta yang membuat lo harus menutupi kekurangan yang bisa lo perbaiki. Gue mencintai diri gue sendiri, gue mau defisit kalori. Gue mencintai diri gue sendiri, gue mau belajar karena gue tahu gue gak bisa pintar kalau misalkan gue gak belajar. Gue mencintai diri gue sendiri, maka gue gak akan membebankan rasa insecure yang gue dapat dari orang-orang di luar sana untuk berkumpul dan membebani diri gue sendiri dan membuat gue berputus asa untuk berubah. Mencintai diri gue sendiri, maka gue akan berusaha membuat diri gue mencapai versi yang jauh lebih baik untuk menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan kepada gue. Itulah hal yang bisa gue lakukan. Lu tau FOMO? Lu mau FOMO? Atau lu takut ketika lu gak bisa FOMO? Oke, kalau misalkan FOMO itu bisa bikin kehidupan lo jauh lebih bahagia dan lo gak merasa galau-galau gak jelas lagi, silakan FOMO.
karena lo bisa bahagia dengan itu. Tapi kalau aktivitas FOMO tadi itu menumpuk rasa insecure lo, membuat diri lo semakin merasa gagal, dan lo malah berhenti berusaha. Berhenti sekarang, bangun, berusaha, fokus ke diri lo sendiri. Gak usah ikutin tren-tren itu kalau misalkan lo malah semakin dibuat jatuh. Ingat kata-kata gue bahwasanya standar yang diciptakan oleh manusia itu gak akan pernah ada ujungnya. Dan ketika lo memutuskan untuk mengejar standar-standar tadi tanpa memikirkan versi terbaik yang bisa lo capai, lo akan capai sendiri. Karena pada dasarnya tren-tren tadi itu tidak akan bisa memenuhi kepuasan manusia. Jadi lo tuh harus selalu punya filter dalam mengelola informasi. Bahkan ketika lo mendengarkan statement gue di video ini atau video-video sebelumnya, lo harus bisa memfilter itu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau memang di situasi saat ini lo capek sama diri lo sendiri, lo memang seputus asa itu, ingat, lo gak berhak untuk menyakiti diri lo sendiri. Yang menjadi hak dan bahkan kewajiban lo itu adalah membuat diri lo sendiri bahagia. Lo harus bahagia, lo harus bangga, dan lo harus membuktikan bahwasanya kehidupan yang diberikan Tuhan kepada lo itu gak sia-sia. Gue gak bisa bikin diri lo bahagia ataupun bangga dengan hidup lo kalau misalkan lo sendiri gak berpikir ke sana. Coba sekarang lo pikir sejenak, sosok seperti apa yang memang lo usahakan untuk lo capai. Hal-hal apa aja yang tidak akan sosok itu lakukan sehingga dia bisa mencapai level yang sekarang. Kalau misalkan lo mau bahagia dengan hal-hal kecil yang ada di dunia ini, maka coba untuk bersyukur dan berhenti untuk komplain, bahkan untuk masalah yang sangat-sangat sepele yang sebenarnya nggak patut untuk lo komplainin. Perasaan mengasihani diri sendiri yang terlalu berlebihan itu bisa menjadi bumerang dan bom di kemudian hari. Lo bisa menjadi versi terbaik atau malah versi yang lebih buruk dari diri lo sekarang, itu kan keputusan dari lo juga. Kalau lo gak seneng, lo gak nyaman dengan diri lo yang sekarang, berubah. Buat diri lo lebih percaya diri, buat diri lo bisa berdiri di kaki lo dengan perasaan bangga bahwa inilah diri gue yang sekarang. Lo harus bisa membuat diri lo itu merasa dicintai dengan benar, bukan sekedar buat aling-aling untuk menutupi rasa insecure dan kekurangan lo itu. Gue tahu baik lo ataupun gue itu gak cukup bebal untuk berubah. Dan gue juga tahu mungkin lo juga muak dengan motivasi. Tapi kalau misalkan kita gak berusaha untuk memotivasi diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, gue gak menjamin hidup lo akan berubah atau hidup gue akan berubah suatu saat nanti. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus memotivasi diri kita untuk berubah dan berusaha. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bahagia.